Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua dalam kondisi dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah ini. Hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-9. Alhamdulillah sudah 8 hari kita lewati. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang 8 hari sudah kita lewati, dan minimal setidaknya 8 hari itu dapat mengurangi atau mengikis lah, paling tidak mengikis dosa-dosa kita yang sudah kita biarkan berkembang dalam 1 tahun berikut ini. Salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad SAW, uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup buat seluruh umat manusia. Ya saudara, mohon maaf sebelumnya, mungkin agak nanti ada suara-suara yang agak bising gitu ya, karena di sebelah ini sedang ada pekerja yang sedang menyusun besi, jadi mungkin suaranya hempasan itu akan masuk ke dalam rekaman video ini. Abaikan saja, yang penting tidak mengganggu bincang-bincang kita pada hari ini. Baik saudara, kita masih membahas tentang hal-hal yang dimakruhkan di dalam bagi orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah saum Ramadan atau berpuasa. Ya. Kemarin sudah kita bicarakan menurut pendapat mazhabnya Imam Hanafi dan Imam Maliki. Jadi baru 2 mazhab yang menjelaskan tentang hal-hal yang dimakruhkan oleh seseorang di dalam melaksanakan ibadah saum Ramadan ataupun ibadah puasa lah, baik itu puasa Ramadan maupun puasa-puasa yang lainnya maupun puasa sunnah. Namun karena momen kita pada saat ini adalah momen Ramadan, tentunya fokus kepada pelaksanaan ibadah Ramadan, begitu ya. Dua mazhab yang sudah kita bicarakan pada 2 video sebelumnya tentang hal-hal yang makruh di dalam bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah Ramadan. Maka pada pertemuan kali ini, bincang-bincang kita pada hari ini berkaitan dengan pendapat mazhabnya Imam Syafi'i. Kita masuk kepada imam yang ketiga, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Apa pendapat beliau? Pendapat mazhab tersebut, fatwa Imam Syafi'i berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan bagi seseorang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ya. Ada beberapa saudara, tidak sebanyak yang dipaparkan oleh Imam Maliki kemarin. Di Imam Syafi'i tidak terlalu banyak ya pemaparannya berkaitan hal-hal yang dimakruhkan di dalam ibadah puasa. Namun ada beberapa mungkin yang mirip dan berdekatan bersamaan lah dengan pendapat imam mazhab yang sebelumnya, yakni Imam Hanafi maupun Imam Maliki. Ya, Imam Maliki pada dasarnya merupakan guru daripada Imam Syafi'i sendiri. Jadi ini antara guru dan murid. Ya, kita langsung saja berkaitan hal-hal yang dimakruhkan bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Menurut mazhab Imam Syafi'i ada beberapa hal. Yang pertama, dimakruhkan itu adalah berbekam. Jadi ini sama sependapat dengan apa yang disampaikan oleh kemarin pendapat mazhab Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi sependapat dengan pendapat Imam Hanafi. Jadi orang berbekam atau fasad itu ya mirip dengan berbekam, mengeluarkan darah juga dari dari
pori-pori kulit ya, dari pembuluh darah maksudnya. Nah, itu hukumnya makruh. Jadi berbekam dan fasad atau mengeluarkan darah dari pembuluh darahnya, maka itu adalah makruh ya. Makruh. Fasad itu contohnya orang donor darah. Jadi donor darah dalam kondisi berpuasa itu hukumnya makruh. Disebabkan hal itu dapat menyebabkan orang yang berdonor atau orang yang berbekam itu dikhawatirkan lemah begitu ya. Lemah secara fisik sehingga kekuatan fisiknya itu bisa menjadi menurun dan itu membahayakan akan kesehatannya. Nah, menurut Imam Syafi'i dalam hal ini berbekam atau fasad ataupun mengeluarkan darah dari melalui pembuluh darah atau disebut yang sering kita kenal dengan istilah donor darah, itu hukumnya adalah makruh. Ya, makruh. Sebaiknya jangan. Demi keselamatan dan demi kenyamanan ataupun keamanan si orang yang melakukan bekam ataupun donor darah tersebut. Namun demikian, kata-kata seperti yang kita pahami bersama, kalimat makruh itu bukan berarti haram, gitu ya. Meski makruh di sini mereka mengkategorikan kepada kategori hanya sekedar makruh biasa saja. Tapi kalau seandainya orang itu kuat dan mampu, ya sebetulnya tidak ada masalah, begitu dibolehkan saja. Namun kalau seandainya itu rawan dan menyebabkan sesuatu yang mungkin lemah dalam berpuasa, maka hukumnya makruh, sebaiknya jangan dilakukan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, menurut Imam Syafi'i, hal yang makruh lagi untuk dilakukan bagi orang yang sedang berpuasa adalah melakukan bercumbu. Suami istri bercumbu, entah itu memeluk, entah itu mencium, entah itu apalagi ya, meraba ataupun memberikan memancing sesuatu yang menimbulkan birahi, begitu. Itu makruh. Makruhnya dalam hal ini adalah makruh tahrim. Makruh tahrim. Ya, makruh mendekati kepada haram. Karena dikhawatirkan akan terjadinya ejakulasi, gitu ya, terjadi ejakulasi. Dan itu menurut mazhab ini bisa mengakibatkan seseorang batal di dalam menjalankan ibadah puasanya. Dalam mazhab Syafi'i itu begitu. Maka hukum makruh di dalam bercumbu, mencium istri kah, memeluk istri kah, yang menghadirkan birahi, ya, syahwat, memunculkan syahwat, maka itu hukumnya makruh tahrim. Maka akan dikhawatirkan akan melakukan suatu perbuatan yang mengarah kepada persetubuhan, ya, persetubuhan, dan itu tidak dibenarkan di dalam konteks agama pada saat seseorang yang sedang menjalankan ibadah puasa. Ya, dikhawatirkan kalau sempat terjadi persetubuhan, tentu dia 2 bulan berturut-turut untuk menggantikan hal itu, begitu ya. Puasa yang sudah terbatalkan, misalnya sudah melakukan senggama. Nah, itu yang dikhawatirkan di dalam mazhab ini, sehingga menjatuhkan hukumnya makruh. Kemudian yang ketiga tadi ya. Yang ketiga. Yang keempat, yang dipandang makruh menurut mazhabnya Imam Syafi'i adalah mencicipi hidangan. Nah, ini sependapat dengan gurunya Imam Syafi'i, yakni Imam Maliki. Orang yang mencicipi hidangan itu hukumnya makruh. Karena pertama dikhawatirkan itu bisa tertelan, begitu ya. Bisa tertelan sehingga menyebabkan puasa itu bisa batal. Sebab ketika mencicipi dan masuk ke dalam tenggorokan, maka dalam mazhab Syafi'i itu sudah terhitung membatalkan. Atau mengunyah permen karet, walaupun permen itu tidak memiliki rasa, begitu ya. Tidak memiliki rasa karena permen karet pada dasarnya kan tidak ditelan. Namun hal itu tetap makruh dilakukan, sebaiknya tidak dilakukan, begitu. Karena mencicipi makanan, mencicipi hidangan menimbulkan rasa pelepasan dahaga atau mengunyah sesuatu yang basah, gitu ya. Itu permen tadi ya, permen karet, gitu ya. Itu walaupun permen karet itu tidak ada rasanya, ya.
itu tidak dibolehkan dan diperintahkan untuk menghindari melakukan hal tersebut. Dikhawatirkan itu bisa membatalkan ataupun ya membatalkan, minimal mengurangi pahala daripada ibadah puasa yang dilakukannya. Maka dihukum makruh di dalam mazhabnya Imam Syafi'i, begitu ya. Kemudian lagi saudara, memandang ini kalau tadi bercumbu dalam urusan suami istri gitu ya, bercumbu untuk menikmati dan mengkhawatirkan syahwat datang, maka dihukum makruh. Bahkan di dalam mazhab ini dilanjutkan pada poin yang berikutnya, pada poin yang kelima, memandang sesuatu yang untuk dinikmati tentang apa namanya ya, benda-benda yang biasanya dinikmati baik secara diraba ya ataupun dicium aromanya, dan itu menimbulkan sesuatu yang kelegaan dan apa namanya, pelepas dahaga, maka itu juga dimakruhkan. Seperti memandang seseorang dengan syahwat, dinikmati pandangan tersebut sehingga menimbulkan apa namanya, menghayal, begitu ya, menghayal. Nah, hayalan itu tuh bisa mengurangi kualitas dari kapasitas dan kualitas dari ibadah puasa seseorang. Atau kalau seandainya cium aroma seperti aroma parfum sehingga menimbulkan pelepasan dahaga di dalam rasa, maka itu juga menurut Imam Syafi'i dimakruhkan. Ini sama seperti apa yang disampaikan oleh Imam Imam Hanafi kemarin ya. Aroma parfum itu juga dimakruhkan. Jadi Imam Syafi'i ini ada mengambil pendapat dari Imam Maliki dan ada juga mengambil sependapat dengan bagian mazhabnya Imam Hanafi. Ada Hanafi, ada Maliki yang dia pandang itu benar dan memang harus dimakruhkan, maka dia mengambil itu. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya saudara, berkumur-kumur pada saat berkumur-kumur dan memasukkan air ke rongga hidung. Ini mungkin pada saat kita mengambil wudhu, begitu ya. Kita mengambil wudhu, biasanya kan urutan kegiatan wudhu itu adalah berkumur-kumur, diantaranya itu berkumur-kumur dan istinsak, seperti yang disampaikan kemarin itu ya, istinsak. Maka hal itu tuh dimakruhkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Maka sebaiknya tidak dilakukan. Maka ada sih memang hadisnya Rasulullah ketika dalam kondisi berpuasa, beliau tidak berkumur-kumur dan tidak juga melakukan istinsak atau memasukkan air ke dalam rongga hidung. Karena itu dikhawatirkan masuk ke dalam tenggorokan. Dan ketika masuk ke dalam tenggorokan, itu bisa membatalkan ibadah puasanya. Maka untuk mencegah itu tidak terjadi, maka dimakruhkanlah hukum untuk berkumur-kumur ataupun istinsak di dalam berwudu itu. Bahkan tidak di wudu saja, mungkin di luar wudu seseorang ingin berkumur-kumur, nah itu juga dimakruhkan. Ya, dimakruhkan. Tidak hanya sekedar ketika dalam kondisi berwudu, di luar wudu pun ketika dia berkumur-kumur, ya hukumnya makruh. Intinya mau berkumur-kumur ataupun mau berwudu ataupun tidak berwudu, ketika seseorang berkumur-kumur atau istinsak memasukkan air ke rongga hidung, maka dalam mazhab Syafi'i itu dimakruhkan, begitu saudara. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, yang dimakruhkan lagi dalam mazhabnya Imam Syafi'i adalah menggosok gigi di atas jam di atas jam ba'da zuhur, atau ya setelah tengah hari ke atas lah. Setelah tengah hari ke atas, di dalam mazhab ini bersiwak atau menggosok gigi itu makruh hukumnya. Lain hal kemarin dalam mazhabnya Imam Hanafi, bersiwak itu walaupun di sore hari ketika orang berpuasa, tapi dia yakin bersiwak itu tidak menelan sedikit pun dari apa yang dia lakukan, itu tidak apa-apa. Sedangkan bersiwak ini dalam mazhab Hanafi itu tidak dipandang makruh, begitulah, tidak dipandang makruh, tidak masalah, diperbolehkan.
Sedangkan mazhabnya Imam Syafi'i itu dipandang makruh ketika seseorang melakukan siwak. Karena berkumur-kumur saja itu makruh, apalagi bersiwak. Kumur-kumur kan dengan air biasa yang tanpa ada rasa gitu ya. Itu saja dimakruhkan. Apalagi bersiwak, karena bersiwak itu bisa lebih kegiatan aktivitasnya daripada berkumur-kumur. Dia berkumur-kumur juga, menggosok gigi juga, bahkan odol atau Pepsodent kalau dia memakai Pepsodent itu ya, itu kan berasa itu. Atau kecuali kalau pakai kayu siwak itu yang tidak ada rasa. Namun dua-duanya atau maksud saya itu mau pakai Pepsodent atau tidak pakai Pepsodent, menurut mazhabnya Imam Syafi'i, hukum bersiwak atau menggosok gigi di dalam bulan puasa, di dalam sedang melaksanakan ibadah puasa, khususnya di atas setelah ibadah zuhur atau ba'da zuhur, maka hukumnya makruh menurut mazhab Syafi'i. Begitu ya. Sedangkan mazhab Hanafi kemarin tidak. Sore hari pun kita mau gosok gigi ataupun mau bersiwak, menurut mazhabnya Hanafi itu tidak makruh. Begitu saudara ya. Kemudian lagi yang dipandang makruh menurut mazhabnya Imam Syafi'i di dalam hal ini ya, memasukkan sesuatu obat yang obat itu infus maksud saya itu begitu ya. Infus itu juga bahkan tidak saja makruh, makruhnya itu mendekati kepada pengharaman. Karena infus itu sama saja memberikan asupan makan ke dalam tubuh sehingga orang bisa jadi segar bugar. Jadi memandang dalam mazhab Syafi'i itu makruh tahrim, bahkan itu bisa membatalkan ibadah puasa dalam mazhabnya Imam Syafi'i begitu ya. Jadi infus pun termasuk sesuatu yang dilarang, tidak diperbolehkan dalam mazhab Syafi'i. Nah itu saudara, ada 8 hal-hal yang dimakruhkan dalam mazhab Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i, berkaitan hal-hal yang dimakruhkan bagi seseorang di dalam sedang menjalankan ibadah puasa. Baik itu puasa wajib di dalam bulan Ramadan ini, ataupun puasa-puasa wajib lainnya, ataupun puasa-puasa sunnah. Intinya, ketika seseorang dalam melaksanakan ibadah puasa, hal-hal yang disampaikan tadi menurut mazhabnya Imam Syafi'i, hal tersebut dimakruhkan. Makruhnya lebih identik, lebih dominan kepada makruh tahrim. Makruh yang mendekati kepada perbuatan yang diharamkan, ya, yang sangat dianjurkan untuk tidak melakukan. Bukan makruh tanzih. Kalau makruh tanzih masih mendekati kepada pembolehan. Sedangkan hal ini mendekati kepada pengharaman. Demikian saudara, berkaitan hal-hal yang dimakruhkan yang sesuai dengan mazhabnya Imam Syafi'i. Insya Allah besok kita lanjutkan dengan hal-hal yang dimakruhkan menurut mazhabnya Imam Hambali. Mazhab terakhir dari 4 mazhab yang kita yakini sebagai imam mazhab fikih yang begitu populer di dunia gitu ya, di mana saja itu, di seluruh dunia itu sangat dikenal orang. Demikian, semoga ini bermanfaat bagi kita semua sebagai penambah wawasan dan penyempurna daripada pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita laksanakan, yang kita jalani pada saat ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.